Untuk mempelajari akuntansi, yang pertama diketahui terlebih dahulu adalah siklus akuntansi. Di siklus akuntansi dimulai dari transaksi, sebagai contoh adalah transaksi jual beli. Kemudian transaksi tersebut diidentifikasi, diketahui nilainya. Sebagai contoh, misalkan pelanggan membeli dari perusahaan dengan harga 100, maka data transaksi akan bernilai 100. Kemudian data transaksi dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas. Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang akan dikomunikasikan kepada para penggunanya. Penggunanya sebagai contoh adalah manajer, kemudian pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditor dan pemerintah. Dalam laporan keuangan ini dua contoh laporan keuangan yang utama. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca, atau disebut juga financial position statement atau balance sheet, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian laporan yang utama yang berikutnya adalah laporan laba rugi atau income statement yang berisi pendapatan atau revenue dan beban atau expense. Nah, kita bahas lebih lanjut apa itu aset, apa itu liabilitas, apa itu ekuitas, pendapatan, dan beban. Kita lihat, yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Aset ini ada 3 macam. Yang pertama current asset atau aset lancar, kemudian yang kedua capital asset atau non-current asset atau aset tidak lancar, atau disebut juga aset tetap. Kemudian intangible asset, aset tidak berwujud. Contoh dari current asset adalah kas, ini uang tunai yang dimiliki perusahaan. Kemudian inventory, ini persediaan yang dimiliki perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan membeli bahan baku, ini dikatakan sebagai inventory. Atau perusahaan sudah membuat produk, tapi produk itu belum terjual, ini dikatakan juga sebagai inventory. Atau bisa juga prepaid insurance. Prepaid ini pembayaran di muka. Jadi perusahaan sudah membayar asuransi, tapi belum menerima jasa dari asuransi tersebut. Ya sama, seperti misalkan Anda membeli pulsa HP ya, untuk HP. Anda sudah membayar, tapi pulsanya belum digunakan. Itu dikatakan sebagai prepaid. Atau misalkan perusahaan memiliki membeli kertas atau pulpen untuk kegiatan administrasi, nah itu juga aset, ini dikatakan sebagai perlengkapan. Kemudian misalkan ada pelanggan membeli produk tapi belum membayar ke perusahaan, ini dikatakan sebagai piutang atau account receivable. Ini juga contoh dari current asset. Kemudian contoh dari non-current asset adalah bangunan, kemudian peralatan, misalnya mesin, komputer, printer, kemudian tanah, kemudian gedung. Nah, bedanya antara current asset dan capital asset adalah dari umur ekonomisnya. Biasanya kalau current asset itu umurnya tidak panjang ya, paling lama hanya 1 tahun. Tapi kalau capital asset itu umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau intangible asset ini adalah aset yang tidak berwujud. Tidak ada bentuk fisiknya. Sebagai contoh adalah goodwill, ini nama merek perusahaan, misalnya kan perusahaan Coca-Cola ini sangat terkenal, kemudian logonya dikatakan sebagai trademark, atau misalkan paten. Nah, paten ini misalkan kandungan isi dari Coca-Cola tersebut. Nah, supaya Coca-Cola tersebut tidak ditiru oleh perusahaan lain, maka kandungannya itu didaftarkan ke pemerintah. Nah, ini dikatakan sebagai paten. Ini contoh dari intangible asset. Kemudian contoh dari liabilities. Liabilities ini kalau sebagai contoh perusahaan meminjam uang. Ya, perusahaan bisa mau beli barang tapi tidak cukup uang, jadi dia meminjam.
atau kewajiban kepada pihak lain. Sebagai contoh, pelanggan sudah membayar, tapi perusahaan belum memberikan jasa atau produk. Ini contoh dari liabilities. Nah, liabilities ini terbagi dua, non-current dan current. Ya. Kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek current. Untuk non-current itu jangka waktu peminjamannya lebih dari 1 tahun. Tapi untuk current, kewajiban yang jangka pendek itu paling lama 1 tahun. Contohnya pinjaman kepada bank atau bank loan, mortgage ini pinjaman dengan adanya jaminan, kemudian pinjaman dari pihak lain di luar bank, misalnya dari lembaga keuangan lainnya. Kemudian ada account payable. Account payable ini kalau perusahaan sudah membeli barang tapi belum bayar. Ya, ini katakan sebagai account payable. Kemudian ada bank overdraft. Ini kalau perusahaan mengeluarkan cek tapi cek itu lebih besar daripada cash yang dimiliki perusahaan. Kemudian pinjaman jangka pendek ini mungkin juga dari bank atau dari pihak lain. Kemudian ada current portion of long term debts. Ini adalah asalnya dari hutang jangka panjang. Nah, misalkan perusahaan pinjam 500 dari bank. Nah, tahun ini akan membayar 100. Maka yang 100 itu adalah current portion of long term debt. Kemudian accrued expense. Ini perusahaan sudah menggunakan jasa tapi belum membayar. Sebagai contoh, perusahaan sudah menggunakan jasa dari perusahaan telekomunikasi tapi bayar dari tanggal 1 misalkan sampai akhir bulan tanggal 30, tapi dibayarnya adalah pada bulan berikutnya. Ini dikatakan sebagai accrued expense. Nah, bagaimana dengan equity? Equity ini terbagi dua menjadi share capital dan return earning. Share capital adalah sumber daya yang diinvestasikan oleh pemilik. Misalkan pemilik menginvestasikan uangnya kepada perusahaan, ini disebut sebagai share capital. Nah, kalau return earning ini diperoleh dari pendapatan. Jadi perusahaan sudah menjual produknya dan memperoleh pendapatan. Ini. Kemudian selain pendapatan, perusahaan harus mengeluarkan biaya. Misalkan untuk mengangkut produk, perusahaan harus membayar bensin. Nah, ini juga expense. Atau perusahaan untuk gedungnya harus bayar listrik. Nah, ini expense atau beban. Dan kemudian satu lagi dividen. Dividen ini adalah pembayaran perusahaan kepada pemilik perusahaan atau kepada investor. Ini katakan sebagai dividen. Nah, jadi kalau untuk memahami akuntansi harus diketahui dahulu apakah suatu transaksi itu melibatkan aset, melibatkan liabilities, atau melibatkan ekuitas.